Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam acara pengajian kita, pengajian wal asri. Dalam episode ini kita akan membahas suatu topik ya, yang sedang digemari atau sedang dicari-cari oleh para pemirsa YouTube. Jangan lupa di sebelah saya ini ada bapak saya. Panggilannya adalah Eyang Gito. Eyang Gito, tolong disapa para pemirsa yang ada di YouTube. Assalamualaikum Sohib. Alhamdulillah kita bisa bertemu bersua dalam keadaan walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eyang, usianya berapa ini Eyang? Baru 86. Baru 86. Yang baru 86 ya. 86. Alhamdulillah. Eyang walaupun baru 86 tapi sering ngaji. Gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanya mengikuti sunat Allah. Ya. Oke Yang, ini teman-teman di sini ini sedang menonton kita dalam mengkaji Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan mereka berkenan ya. Amin. Allahumma amin. Oke, demikian teman-teman semua ya. Terima kasih. Mari kita ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana imani gue? Udah keisi belum? Gak keisi. Lo gimana? Lo emang tadi nggak ngisiin? Udah, tapi ternyata gak masuk ke imaninya. Kata CS tadi belum tentu masuk. Terus duit gue gimana? Ya gak tahu nih, masih tentatif masuk atau enggak. Ikhlasin aja udah. Gimana gue bisa gue ikhlasin? Ikhlas aja. Ya udah deh. Kalau ikhlas yang bener, bukan segitu doang. Ya udah deh aku ikhlas. Insyaallah. Udah nggak usah diributin, mendingan tanya aja sama Pak Haji. Pak Haji sebenarnya ikhlas itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pertanyaannya, super sekali. Mari bersama kita pahami apa yang dimaksud dengan ikhlas dari Al-Quran. Ikhlas adalah pekerjaan hati dalam konteks peribadatan kepada Tuhan. Ya, jadi keikhlasan itu adalah pekerjaan hati kita dalam konteks peribadatan kepada Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan peribadatan kepada Tuhan? Ini harus kita pahami terlebih dahulu ya, apa yang disebut sebagai peribadatan kepada Tuhan. Kita memilih Allah sebagai Tuhan kita, satu-satunya yang kita sembah, atau Allah sebagai tempat mengabdi dengan penuh kesadaran. Jadi ikhlas itu sangat erat hubungannya dengan proses pemilihan dengan penuh kesadaran. Jadi ikhlas itu adalah proses memilih pilihan kita dengan penuh kesadaran dan pemahaman. Artinya ini pada saat kita memilih, kita sudah benar-benar paham dan kita benar-benar dalam kondisi sadar. Artinya semua komponen dalam diri kita ya sehat, termasuk akal kita ya.
Jadi ikhlas bisa dikatakan sebagai hasil akhir dari proses bekerjanya akal sehat kita. Ya, nah jadi kalau akal sehat kita bekerja, ya, maka ikhlaslah yang akan kita dapati di hati kita. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, apalagi dalam memilih Tuhan, ya, maka kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, jadi di sini sebetulnya maksudnya adalah ketika kita memilih Tuhan kita, ketika kita memilih Allah sebagai Tuhan kita, maka harus benar-benar kita sadari bahwa yang kita ikuti adalah kebenaran. Apakah kebenaran itu? Ya, Al-Quran itu. Nah, mari kita lihat konteks pertama dalam ikhlas. Apakah yang dimaksud dengan ikhlas? Ya, pada konteks pertama, yaitu konteks memilih Tuhan. Mari kita baca sama-sama surat Al-Baqarah ayat 139. Bismillahirrohmanirrohim. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Nah, jadi seorang manusia memilih Tuhannya itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, karena pada intinya Tuhannya mereka dan Tuhannya kita adalah sama. Jadi nggak perlu kita perdebatkan. Oke. Yang kedua, konteksnya adalah melepas kemunafikan, bertaubat dan menjalankan agama Allah. Nah, jadi keikhlasan kita gunakan untuk melepas kemunafikan, bertobat, dan pelaksanaan daripada agama Allah. Mari kita baca surat An-Nisa ayat 145. Bismillahirrohmanirrohim. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Nah, itulah sebagai dasar kita harus melepaskan sifat munafik, karena itulah sifat yang membawa kita kepada neraka. Yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 146. Bismillahirrohmanirrohim. Kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah, dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Nah, konteks berikutnya ikhlas adalah ketika kita bertobat. Ya, bertobat itu harus penuh dengan ikhlas, rasa ikhlas, ya, dengan kesadaran penuh, ya, dengan pemikiran yang matang. Ya, nah, yang berikutnya adalah An-Nisa ayat 125. Bismillahirrohmanirrohim. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Nah, jadi setelah kita memilih daripada Tuhan kita, bertobat, maka kita juga harus ikhlas dalam menjalankan agama kita. Ya, nah, agama kita siapa? Agamanya Nabi Ibrahim. Nah, itulah yang harus kita ikuti, ya, tradisi Nabi Ibrahim yang berdasarkan agama tauhid itu dengan tulus ikhlas. Oke.
pada konteks yang kedua tadi itu ada 3 kegiatan yang terjadi ya harus dengan keikhlasan, yaitu pertama adalah apa tadi? Yaitu melepas kemunafikan. Yang kedua adalah bertobat, dan yang ketiga adalah menjalankan agama Allah. Ketiga-tiganya ini tidak bisa kita lakukan dengan keraguan, tapi harus dengan penuh proses hasil daripada akal sehat kita, ya, sehingga kita tidak ragu untuk melaksanakannya. Nah, konteks yang ketiga dalam ikhlas adalah berlaku adil. Jadi kalau kita berlaku adil kepada suatu perkara, maka dasarnya adalah harus ikhlas, harus penuh dengan kematangan, harus penuh dengan hasil proses akal sehat kita. Ya, jadi tidak bisa yang namanya ya keadilan itu setengah-setengah. Ya. Katakanlah Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat. Dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Nah, ini dikatakan bahwa ya dalam kehidupan berbuat adil itu betul-betul harus kita pikirkan. Tidak boleh ya keadilan itu atas dasar pertimbangan sepihak. Ya, atau tidak objektif. Ya, contohnya banyak ya di sekitar kita ya bahwa keputusan pengadilan itu ya dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak wajar. Ya, misalnya penyuapan. Ya, banyak ya kasus-kasus seperti itu terjadi. Nah, maka keadilan itu yang paling baik adalah penuh dengan keikhlasan. Kita perlu lihat ya, ada surat Atin ya ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, Allah ini sudah mencontohkan dirinya adalah hakim yang paling adil ya. Harus seimbang semuanya. Keputusan-keputusan keadilan itu harus yang namanya apa? Adil. Nah, jadi dalam kasus mengisi kartu tol yang gagal tadi itu ya di awal, itu bukan konteks ikhlas, namun konteksnya adalah kesabaran. Ya. Nah, kesabaranlah yang harus kita gunakan dalam konteks itu. Nah, mengapa kok kesabaran yang harus kita gunakan, bukan keikhlasan? Karena pengisian ya kartu tol yang gagal itu merupakan permasalahan atau perkara yang harus diselesaikan dengan bersabar. Agar apa? Agar kejadian itu tidak terulang kembali menimpa diri kita. Maka kita harus belajar. Ya, harus mempelajari bagaimana supaya perkara itu tidak terjadi lagi kepada kita. Kita harus bisa mencegahnya. Ya, maka salah satu aspek bersabar adalah apa? Mempelajari sesuatu, ya. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Ya, jadi kalau sabar itu rumusnya adalah menghadapi sebagai cobaan. Jadi kartu tol yang gagal isi itu kita hadapi sebagai cobaan dari Allah dengan kesabaran. Memang kata keikhlasan dan kesabaran sering banyak digunakan, namun memang masih banyak yang kurang memahaminya, ya. Bencana, perkara, permasalahan, serta persoalan yang terjadi seharusnya diatasi dengan kesabaran. Ya. Nah, mari kita lihat contoh fakta yang ada. Mengatasi banjir adalah dengan kesabaran.
Ya, karena kita harus berusaha agar apa? Agar banjir itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Maka kita harus pelajari ya, bagaimana banjir itu bisa terjadi. Bagaimana hujan itu kalau datangnya curahnya itu sangat tinggi. Ya, nah, bagaimana mempersiapkan hal itu? Nah, sebagai contoh ya, di negara Nederland atau negara Belanda itu orangnya sabar dalam menghadapi apa? Kebanjiran. Setiap tahun mereka mengalami kebanjiran. Kenapa? Karena ternyata setelah dipelajari, negara mereka itu 50% di bawah permukaan laut. Jadi kalau air laut itu meningkat, ya, maka airnya akan masuk ke daratan dan akan membahayakan. Maka mereka mempelajarinya dan membangun dam ya untuk mencegah kebanjiran. Nah, bagaimana dengan contoh keikhlasan yang paling nyata? Contoh keikhlasan yang paling nyata adalah pada saat kita memilih pasangan hidup kita. Ya, memilih pasangan adalah konteks keikhlasan. Karena kita harus memilihnya dengan akal sehat, dengan penuh perhitungan. Ya, karena pasangan kita akan menemani kita seumur hidup kita, insya Allah. Ya, maka itu pada saat kita memutuskan memilih dia sebagai pasangan kita, maka kita harus menggunakan akal sehat. Ya, harus penuh dengan kesadaran. Supaya apa? Supaya pilihan kita ini tepat untuk kita. Nah, setelah kita ikhlas, maka perjalanan selanjutnya tentu kita harus menghadapi kehidupan ini dengan kesabaran. Insya Allah ya, kita sudah memahami arti ikhlas ya, sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Jadi memang masih banyak ya yang harus kita pelajari dari Al-Quran ini agar kita lebih memahami hidup ini. Alhamdulillah kita telah bersama menyelesaikan pengajian pada episode kali ini. Jangan lupa untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita ya. Karena Al-Quran itu untuk diamalkan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.